Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani fillah wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kewajiban kita terus mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menggunakan segala kenikmatan tersebut untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah sebaik-baik bekal yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ketakwaan tidak bisa diraih kecuali dengan kita mengamalkan amalan ketaatan. Dan untuk bisa mengamalkan ketaatan, kita membutuhkan bantuan dari Allah berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun antum berada, rahimakumullah. Sesaat lagi bulan Ramadan akan mendatangi kita semuanya. Dan bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan yang diberkahi. Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Tiba kepada kalian bulan Ramadan, dia adalah bulan yang diberkahi. Kenapa bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah sebagai bulan yang diberkahi? Maka jawabannya, bulan Ramadan ia diberkahi karena banyak keistimewaannya. Di mana keistimewaan tersebut tidak didapati pada bulan-bulan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menyebutkan satu keistimewaan bulan Ramadan yang seringkali disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dari berbagai macam keistimewaan bulan Ramadan. Apa itu? Bahwa bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah momen bulannya Al-Quranul Karim. Ya. Bulan Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa sampai dikatakan bulannya Al-Quran? Maka jawabannya ada 3 alasan. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran? Alasan yang pertama, bahwa bulan Ramadan dikatakan bulan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik daripada Al-Quran, yang menyebutkan bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an pada bulan tersebut. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan ayat tersebut, beliau menyampaikan bahwa di dalam bulan Ramadanlah Allah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke sebuah tempat yang disebut dengan Baitul Izzah. Ini di atas langit ada tempat namanya Baitul Izzah. Nah, di bulan Ramadanlah Allah menurunkan paket Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Adapun Al-Quran yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat itu. Turunlah wahyu satu ayat di waktu dan tempat-tempat yang berbeda. Adapun makna bahwa Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan itu full satu paket dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Demikian keterangan yang disebut oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu.
Yang menguatkan pendapat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas adalah ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan permulaan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita tahu bahwa Lailatul Qadar tidaklah terjadi kecuali di bulan Ramadan. Oleh karenanya Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran. Ini alasan yang pertama. Alasan kedua, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul Quran? Karena Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang sangat mulia, beliau mengkhususkan waktu bertadarus Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Jadi malaikat yang luar biasa, sangat mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihi salam mengkhususkan waktu khusus untuk bertadarus Al-Quran bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yakni di bulan Ramadan. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa dikatakan kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Bahwasanya malaikat Jibril alaihi salam beliau sering mendatangi dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam pada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Jibril bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kana yu'ridu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Jibril itu saling belajar Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amin marratan. Setiap tahun satu kali. Jibril bertadarus bersama Rasulullah setiap tahun sekali. Fa'arada alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubida. Namun di tahun terakhir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia, beliau bertadarus 2 kali bersama Jibril alaihi salatu wassalam. Maksudnya 2 kali, yakni Jibril menghatamkan Al-Quran bersama Rasulullah di bulan Ramadan yang terakhir ketika beliau masih hidup di dunia, 2 kali menghatamkan Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa bulan Ramadan disebut dengan syahrul Quran? Yang ketiga, karena para ulama mereka merutinkan dan membiasakan diri ketika sudah berada di bulan Ramadan, mereka mengkhatamkan dan membaca Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, ada beberapa ulama yang sangat luar biasa, bisa menjadi tauladan kita bagaimana kita juga harus semangat membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Contoh saja, seseorang yang bernama Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Imam Qatadah adalah murid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan bahwa Qatadah, di mana beliau berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, kana Qatadah yakhtimul Qur'ana fi 7. Qatadah kalau di hari-hari biasa beliau menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali khatam. Wa idza jaa Ramadhanu khatama fi kulli 3. Kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau menghatamkan Quran 3 hari sekali khatam. Fa idza jaa al-'ashru khatama kulla lailatin. Namun kalau sudah Ramadan itu tersisa 10 hari terakhir, beliau menghatamkan Quran sepanjang hari, setiap malam khatam 1 kali. Sehingga beliau sangat luar biasa bagaimana interaksinya dengan Al-Quranul Karim. Contoh yang lain disebutkan pula oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disifati beliau sangat luar biasa dengan Al-Quran. Dikatakan kana Asy-Syafi'i yakhtimul Qur'ana fi syahri Ramadhan 60 khitmatan. Adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala
beliau mengkhatamkan Quran sepanjang bulan Ramadan 60 kali khatam. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh ini sesuatu yang kalau kita cerna dengan akal kita semata, sulit rasanya kita bisa mengikuti bagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi selama kemampuan dan keinginan itu ada, kemudian kita mengusahakannya, insyaallah ta'ala kita bisa mengkhatamkan bulan Ramadan. Setidaknya, wahai kaum muslimin muslimat, untuk Ramadan ini kita khatamkan Quran minimal 1 kali khatam. Syukur-syukur bisa lebih daripada 1 kali khatam, sehingga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan mengisi hari-hari kita membaca Al-Quran, menghatamkannya, apalagi ditambah bisa mentadabburi ayat-ayat yang ada pada Al-Quranul Karim. Inilah kaum muslimin muslimat, para pemirsa dimanapun antum berada rahimakumullah. Kenapa bulan Ramadan sangat istimewa? Karena salah satu di antara keistimewaannya adalah dia syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dikatakan bulan Al-Quran karena 3 sebab yang sudah kita sebutkan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.